Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini merupakan materi lanjutan dari analisis fundamental. Persaingan dan return industri yang diharapkan. 5 kekuatan persaingan akan menentukan profitabilitas industri karena beberapa faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap komponen return on investment dalam suatu industri. 5 faktor tersebut yaitu yang pertama adalah ancaman pemain baru. Investor perlu sigap terhadap pemain baru karena bisa saja pemain baru tersebut potensial terhadap industri dan hal tersebut tergantung dari kesulitan yang didapatkan jika masuk ke industri. Yang kedua yaitu bargaining power pembeli. Daya tawar pembeli di pasar yang kuat ini bisa mempengaruhi profitabilitas industri karena konsumen bisa menawar atau menginginkan kualitas yang lebih baik dengan memiliki pilihan produk dari pesaing lainnya. Faktor ketiga yaitu persaingan antara perusahaan yang ada dalam industri. Persaingan pada suatu industri akan semakin kompetitif jika industri tersebut memiliki banyak perusahaan yang relatif sama dalam bersaing. Nah, selain itu dipengaruhi juga dengan pertumbuhan industri, biaya tetap, dan kesulitan untuk keluar dari industri tersebut. Faktor yang keempat adalah ancaman adanya produk substitusi. Dengan adanya produk substitusi atau produk pengganti ini akan menyebabkan profil dari suatu industri berkurang. Hal tersebut disebabkan para konsumen ini memiliki alternatif lain dan perusahaan juga tidak bisa dengan bebas dalam menentukan harga produknya. Yang kelima yaitu daya tawar atau bargaining power pemasok. Nah, pemasok dapat memberikan pengaruh terhadap return industri di masa depan karena mereka dapat menentukan harga dan juga kualitas produksi. Berikutnya adalah estimasi earning multiplier industri. 2 teknik untuk melakukan estimasi earning multiplier industri, yaitu yang pertama adalah analisis makro. Ini investor mempelajari hubungan antara earning multiplier industri dengan earning multiplier pasar. Yang kedua, analisis mikro. Estimasi earning multiplier industri dilakukan dengan cara mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi earning multiplier industri, seperti dividen payout ratio, tingkat return yang disyaratkan dalam industri, dan tingkat pertumbuhan earning, serta dividen industri yang diharapkan. Berikutnya, financial performance analysis. Pengertian dari financial performance analysis ini menurut Fahmi yaitu analisis kinerja keuangan. Ini merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Bagaimana perusahaan telah melakukan pengelolaan finansial secara tepat dan juga akurat. Laporan kinerja keuangan suatu perusahaan ini menyatakan bagaimana kondisi perusahaan tersebut dalam hal pengumpulan dana dan juga penyaluran dananya. Jadi semua proses masuk dan keluar dana ini harus diukur dengan teliti. Hal ini akan membantu perusahaan mengukur indikator kinerja keuangan perusahaan dalam periode terakhir. Bagi pihak perusahaan, kinerja keuangan ini dianalisis untuk menentukan dan melihat
tolok ukur serta pencapaian suatu organisasi maupun perusahaan saat ini. Dan bagi pihak luar atau eksternal, kinerja keuangan dikaji untuk menentukan peluang usaha yang terbuka dan untuk memutuskan apakah sebuah perusahaan tersebut baik bagi pihak luar perusahaan. Adapun tujuan dari penyusunan financial performance analysis ini menurut Munawir yaitu yang pertama mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Yang ketiga, tujuannya untuk mengetahui tingkat rentabilitasnya. Rentabilitas atau profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Dan tujuan yang keempat yaitu untuk mengetahui tingkat stabilitas. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil. Nah, ini bisa diukur dengan kemampuannya membayar hutang-hutangnya. Adapun manfaat bagi investor yaitu untuk melihat apakah investor akan mempertahankan investasi pada perusahaan tersebut atau mencari alternatif lainnya. Sedangkan bagi perusahaan yaitu digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa mendatang. Kemudian mengukur prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kegiatannya. Selain itu, manfaatnya yaitu sebagai dasar penentuan kebijakan penanaman modal agar bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Manfaat berikutnya adalah melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan serta memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan. Di dalam financial performance analysis ini menggunakan beberapa analisis, yaitu yang pertama analisis perbandingan laporan keuangan. Ini membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah absolut maupun dalam persentase relatif. Yang kedua, analisis tren atau tendensi posisi. Ini untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga yaitu analisis persentase per komponen atau common size. Ini untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktiva ataupun hutang. Analisis yang keempat yaitu analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Ini untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. Analisis selanjutnya yaitu analisis sumber dan penggunaan kas untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Ini untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan keuangan laba rugi. Analisis yang ketujuh yaitu analisis perubahan laba kotor. Ini untuk mengetahui posisi laba dan juga sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
Analisis yang terakhir yaitu analisis break-even. Ini untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, berikutnya adalah tahapan dalam analisis kinerja perusahaan. Dalam perusahaan ada beberapa laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Tahapan yang pertama yaitu mereview informasi yang dimuat dalam laporan keuangan. Pada tahap ini akan dilakukan review pada informasi di dalam laporan keuangan dengan tujuan laporan yang telah dibuat itu sesuai dengan penggunaan prinsip-prinsip yang relevan sehingga dampak dari ringkasan fiskal ini dapat dipresentasikan. Selanjutnya, tahapan berikutnya yaitu melakukan perhitungan. Tahap perhitungan ini nantinya akan disesuaikan berdasarkan kondisi dan juga permasalahan yang sedang diselesaikan sehingga akhir dari tahap ini yaitu memberikan hasil analisis yang sesuai dan juga ideal. Selanjutnya yaitu tahapan melakukan perbandingan. Selanjutnya dibuat suatu perbandingan atau korelasi dengan hasil dari perhitungan pada organisasi yang berbeda. Ada dua strategi yang paling normal yang biasa digunakan dalam korelasi ini. Yang pertama yaitu Cross-section. Ini melihat akibat dari pendugaan proporsi yang telah dilakukan antara satu organisasi dengan satu organisasi lain dalam derajat yang sebanding yang dilakukan pada waktu yang bersamaan. Yang kedua yaitu time series. Ini yang merupakan penyelidikan deret waktu, yaitu antar waktu atau antar periode. Nah, ini dilakukan dengan maksud agar dapat dilihat secara grafisnya. Yang keempat yaitu menginterpretasi. Ini menguraikan berbagai masalah yang ditemukan dan ini dapat dilakukan untuk melihat isu dan juga imperatif apa yang dimiliki oleh perusahaan. Tahapan yang terakhir yaitu solusi. Ini menemukan dan juga memberikan jawaban atas permasalahan yang ditemukan. Nah, setelah mencermati berbagai persoalan, ini dipandang pengaturan untuk memberikan informasi atau informasi dengan tujuan ini agar apa yang menjadi penghambat dan juga semua resiko ini dapat diselesaikan. Berikut adalah contoh kasus analisis fundamental Bank BRI dan Bank BCA menggunakan metode CAN-SLIM, khususnya pada huruf C dan huruf A. Metode CAN-SLIM ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis saham yang dikembangkan oleh William O'Neill, dan setiap huruf ini memiliki makna tersendiri. Huruf C yaitu current quarter earning atau laba kuartal terakhir. A yaitu annual earning increase atau laba tahunan meningkat. N yaitu new product, new management, new high price, produk baru, manajemen baru ataupun harga tertinggi baru. S yaitu supply dan demand, penawaran dan permintaan. L yaitu leader or lagger, pemimpin pasar ataupun pecundang. I institutional sponsorship, apakah investor institusi dominan menguasai sahamnya. Dan huruf M yaitu market direction, arah pasar secara umum. Nah, dari ketujuh huruf tersebut ini berdasarkan makna masing-masing, ini dapat dikelompokkan menjadi 3 aktivitas pengamatan
yaitu huruf C dan A ini menggambarkan kinerja perusahaan sebelumnya. Huruf N menggambarkan rencana perusahaan di masa mendatang. Huruf S, L, I, dan M ini menggambarkan aktivitas bursa harian ataupun mingguan. Nah, berikut analisa huruf C dan A, yaitu current quarter earning dan annual earning increase pada BCA dan BRI tahun 2007 hingga 2012. Pada tabel di atas, dalam 6 tahun terakhir secara nilai rupiah, earning per share Bank BRI ini selalu mengalahkan Bank BCA. Dari segi peningkatan EPS, Bank BRI juga mengalahkan Bank BCA. Kecuali tahun 2008, BRI sedikit lebih rendah dibanding BCA. Sehingga dalam konteks EPS, Bank BRI ini mampu mengalahkan Bank BCA. Berikut ringkasan pendapatan bunga dari Bank BRI dan Bank BCA tahun 2007 hingga 2012. Secara rupiah, pendapatan Bank BRI ini selalu mengalahkan Bank BCA. Dari segi peningkatan pendapatan, dari tahun ke tahun, Bank BRI juga hampir selalu mengalahkan Bank BCA. Pendapatan Bank BRI selalu meningkat, tidak pernah turun. Pendapatan Bank BCA sempat turun di tahun 2010, namun dalam pendapatan Bank BRI juga mengalahkan BCA. Berikut ringkasan laba operasi dari Bank BRI dan Bank BCA tahun 2007 hingga 2012. Dari segi nilai rupiah, laba operasi Bank BRI ini juga selalu mengalahkan Bank BCA. Pendapatan kedua bank ini selalu meningkat dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2012, Bank BCA menunjukkan laba operasi yang stagnan. Sehingga dalam hal laba operasi, Bank BRI juga selalu mengalahkan Bank BCA. Berikut adalah return on equity dari kedua bank, yaitu BRI dan BCA tahun 2007 hingga 2012. ROE ini diperoleh dengan membagi laba bersih equity atau modal Nah, dari sini terlihat kedua bank memiliki ROE yang bagus. Ini berhasil membukukan laba bersih dengan ROE di atas 20%. Tapi tetap saja Bank BRI memiliki pencapaian yang lebih baik dari Bank BCA. Bank BRI masih mengalahkan Bank BCA dari return on equity-nya. Kemudian dilihat dari hutang dan equity Bank BCA dan Bank BRI pada tahun 2007 hingga 2012. Jumlah hutang Bank BRI mulai lebih tinggi dari Bank BCA sejak tahun 2008. Hal ini mengindikasikan dana kelolaan nasabah di Bank BRI makin banyak dibandingkan Bank BCA. Sehingga dalam konteks ini pengelolaan dana nasabah Bank BRI juga mampu mengalahkan Bank BCA. Kesimpulannya dari beberapa analisa fundamental tersebut, untuk analisis fundamental saham dengan metode Ken Slim,
yaitu pada current quarter earning dan annual earning increase ini dimenangkan oleh Bank BRI. Baik, terima kasih. Semoga video ini dapat memberikan manfaat pada kita tentang bagaimana cara menganalisis dan menilai suatu saham secara fundamental. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.